Oke, kita lanjutkan lagi pembahasan kita tentang KUHP baru. Kemarin kita udah bahas pasal 1 sampai pasal 19 dalam buku 1. Nah, kenapa penting untuk membahas atau membaca atau mengetahui apa yang ditegaskan atau dicantumkan dalam buku 1? Karena buku 1 ini adalah pedoman bagi penerapan segala perbuatan yang dilarang yang diatur dalam buku 2. Sehingga oleh karena itu maka supaya tidak gagal paham dalam terhadap perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam buku kedua, maka kita harus membaca, mengetahui apa yang ditegaskan dalam buku 1 pada KUHP baru ini. Oke, kita lanjut tentang pasal 20. Pasal 20 itu adalah merupakan bagian dari paragraf 5 tentang penyertaan. Setiap orang dipidana sebagai pelaku tindak pidana jika melakukan sendiri tindak pidana, melakukan tindak pidana dengan perantaraan alat atau menyuruh orang lain yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Nah, terus serta melakukan tindak pidana atau menggerakkan orang lain supaya melakukan tindak pidana dengan cara memberi atau menjanjikan sesuatu, menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, melakukan kekerasan, menggunakan ancaman kekerasan, melakukan penyesatan, atau dengan memberi kesempatan sarana atau keterangan. Jadi pasal 20 ini menegaskan bahwa setiap orang yang melakukan sendiri tindak pidana maka dia dianggap sebagai pelaku tindak pidana. Begitu juga jika melakukan tindak pidana dengan perantaraan alat atau menyuruh orang lain, atau turut serta melakukan tindak pidana atau menggerakkan orang lain baik karena jabatannya, karena menjanjikan sesuatu atau ancaman kekerasan, kemudian memberikan kesempatan atau sarana ataupun keterangan. Ini diatur dalam pasal 20 ini. Oke. Kemudian clear ya. Kemudian di pasal 21 setiap orang, ayat satunya nih, setiap orang dipidana sebagai pembantu tidak pidana jika dengan sengaja memberi kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan tindak pidana atau memberi bantuan pada waktu tindak pidana dilakukan. Jadi hati-hati nih. Seseorang bisa dianggap sebagai pembantu tindak pidana jika kita memberikan sarana, waktu, kesempatan kepada orang yang melakukan tindak pidana. Nah, itu di ayat satunya. Kemudian ayat 2-nya menyatakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak berlaku untuk pembantuan melakukan tindak pidana yang hanya diancam dengan pidana denda paling banyak kategori 2. Apa itu pidana denda kategori 2? Nanti kita lihat di pasal selanjutnya. Kemudian ayat 3-nya, pidana untuk membantu melakukan tindak pidana paling banyak 2/3 dari maksimum ancaman pidana pokok untuk tindak pidana yang bersangkutan. Jadi hukuman pidananya untuk pembantuan melakukan tindak pidana paling banyak 2/3 dari maksimum ancaman pidananya. Kemudian ayat 4-nya adalah pembantuan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Jadi yang dimaksud di sini adalah di ayat 4 ini, jika kita melakukan pembantuan terhadap pelaku tindak pidana yang tindak pidana itu ancaman hukumannya hukuman mati atau penjara seumur hidup, maka pelaku pembantu tindak pidana tadi dia akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Hati-hati nih. Kemudian ayat 5-nya, pidana tambahan untuk pembantuan melakukan tindak pidana sama dengan pidana tambahan untuk tindak pidana yang bersangkutan. Jadi pidana tambahannya untuk pembantuan melakukan tindak pidana sama dengan pidana tambahan untuk tindak pidana yang bersangkutan. Kemudian pasal 22. Pasal 22 ini penting nih. Keadaan pribadi pelaku sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 atau pasal 21 di atas dapat menghapus, mengurangi atau memperberat pidananya. Jadi keadaan pribadi pelaku itu bisa memperberat, menghapus atau mengurangi hukuman
dari ancaman pidana terhadap pelaku pembantu tindak pidana. Ini pasal 22-nya ini. Jadi keadaan pribadi, ya, keadaan psikologis, keadaan apa yang ada dalam keadaan batinnya terhadap pelaku pembantu tindak pidana itu mempengaruhi terhadap berat ringannya hukuman pidana yang diterima. Kemudian selanjutnya kita masuk kepada paragraf 6 tentang pengulangan. Di ayat 1, pasal 23 ayat 1 dinyatakan pengulangan tindak pidana terjadi jika setiap orang huruf A melakukan tindak pidana kembali dalam waktu 5 tahun setelah menjalani seluruh atau sebagian pidana pokok yang dijatuhkan, atau pidana pokok yang dijatuhkan telah dihapuskan, atau huruf B, pada waktu melakukan tindak pidana kewajiban menjalani pidana pokok yang dijatuhkan terdahulu belum kadaluarsa. Oke, clear ini ya. Kemudian ayat 2-nya, tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di atas mencakup tindak pidana yang diancam dengan pidana minimum khusus, pidana penjara 4 tahun atau lebih, atau pidana denda paling sedikit kategori 3. Nah, kemudian ayat 3-nya, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 juga berlaku untuk tindak pidana mengenai penganiayaan. Jadi pengulangan ini tindak pidana penganiayaan itu dianggap sebagai kalau dilakukan pengulangannya itu berlaku juga ketentuan sebagaimana dimaksud ayat 1 tadi itu berlaku juga terhadap tindak pidana penganiayaan. Jadi kalau ada orang yang menganiaya orang lain dalam waktu 5 tahun setelah menjalani seluruh atau sebagian pidana pokoknya, maka dianggap sebagai tindak pidana pengulangan. Nah, paragraf 7 ini tindak pidana aduan nih. Tindak pidana aduan. Pasal 24 ayat 1. Dalam hal tertentu, pelaku tindak pidana hanya dapat dituntut atas dasar pengaduan. Kemudian ayat 2, tindak pidana aduan harus ditentukan secara tegas dalam undang-undang. Jadi dalam hal tindak pidana tertentu hanya bisa dituntut atas dasar pengaduan. Contohnya apa itu? Misalnya persinahan, kemudian persetubuhan yang bukan suami istri, itu delik aduan semua itu. Namun tindak pidana aduan itu harus secara tegas diatur dalam undang-undang. Kemudian pasal 25, dalam hal korban tindak pidana aduan belum berumur 16 tahun yang berhak mengadu merupakan orang tua atau walinya. Jadi kalau ada korban tindak pidana aduan yang belum berumur 16 tahun, maka yang berhak mengadu adalah orang tua atau walinya. Nah, ayat 2 dijelaskan lagi, dalam hal orang tua atau wali sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak ada atau orang tua atau wali itu sendiri yang harus diadukan. Pengaduan dilakukan oleh keluarga saudara dalam garis lurus. Jadi begini. Jadi kalau misalnya dalam hal orang tua dari pengadu yang berhak mengadukan tadi itu adalah orang tua dan walinya dalam yang dimaksud dalam ayat 1 dan pasal 25 ini. Nah, bagaimana kalau orang tua atau walinya tidak ada? Maka yang berhak mengadukan adalah keluarga saudara dalam garis lurus. Nah, yang mana garis lurus itu? Keluarga saudara garis lurus yang mana itu yang dimaksud? Ya tentu saudaranya, adik, kakak itu. Nah, bagaimana kalau itu pun tidak ada juga? Nah, ini diatur lagi di bawahnya nih di ayat 3-nya. Dalam hal keluarga saudara dalam garis lurus sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tidak ada, pengaduan dilakukan oleh keluarga saudara dalam garis menyimpang sampai derajat ketiga. Jadi bisa sepupunya, sepupu 2 kali kalau istilahnya ya. Kemudian ayat 4-nya menyatakan bahwa dalam hal korban tidak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di atas,
tidak memiliki orang tua, tidak memiliki wali, atau keluarga saudara dalam garis lurus ke atas atau menyamping sampai derajat ketiga, maka pengaduan dilakukan oleh diri sendiri atau pendamping. Jadi anak yang menjadi korban tindak pidana yang merupakan tindak pidana aduan yang masih berumur di bawah 16 tahun, jika ternyata tidak mempunyai keluarga baik garis lurus ke bawah atau ke samping sampai derajat ketiga, maka baru dia berhak mengadukan sendiri dirinya. Nah, kemudian pasal 26 ayat 1, dalam hal korban tindak pidana aduan berada di bawah pengampuan, yang berhak mengadu merupakan pengampunya, kecuali bagi korban tindak pidana aduan yang berada dalam pengampuan karena boros. Nah, ini artinya kalau korban tindak pidana aduan yang berada dalam pengampuan, maka yang berhak mengadunya adalah pengampunya, kecuali korbannya itu ternyata adalah tindak pidananya itu karena pengaduan boros, itu tidak bisa. Nah, dalam hal keluarga saudara, di ayat 2-nya, dalam hal pengampu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak ada, atau pengampu itu sendiri yang harus diadukan. Pengaduan dilakukan oleh suami atau istri korban atau keluarga saudara dalam garis lurus. Nah, jika ternyata pengampunya tidak ada, kemudian ataukah ternyata pengampunya sendiri yang harus diadukan, maka yang berhak mengadukan adalah keluarga saudara dalam garis lurus, ataukah suami atau istri korban. Nah, kalaupun ini tidak ada, maka keluarga saudara dalam garis lurus. Nah, jika ternyata pengampunya tidak ada atau pengampunya sendiri yang mau diadukan, kemudian ternyata suami atau istrinya tidak ada, kemudian keluarga saudara garis lurus pun tidak ada, maka yang berhak mengadukan adalah keluarga saudara dalam garis menyimpang sampai derajat ketiga. Nah, kemudian selanjutnya pasal 27. Dalam hal korban tindak pidana aduan meninggal dunia, pengaduan dapat dilakukan oleh orang tua, anak, suami atau istri korban, kecuali jika korban sebelumnya secara tegas tidak menghendaki adanya penuntutan. Nah, kalau misalnya korban tindak pidana aduan ternyata meninggal dunia, maka pengadunya dapat dilakukan oleh orang tua, suami, anak atau istri korban, kecuali ada pengecualian. Kecuali kalau korban itu sebelum meninggalnya dia tidak menghendaki adanya dilakukan pengaduan atau penuntutan, maka tidak bisa dilakukan ini. Kemudian kita lanjut ke pasal 28. Pasal 28 ini masih tentang tindak pidana aduan ya. Pasal 28 ayat 1, pengaduan dilakukan dengan cara menyampaikan pemberitahuan dan permohonan untuk dituntut. Ini clear nih. Kemudian ayat 2, pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diajukan secara lisan maupun tertulis kepada pejabat yang berwenang. Oke, ini tidak ada masalah. Clear. Mudah dipahami. Kemudian pasal 29. Nah, ini pasal 29 nih, ada tenggang waktunya nih pengaduan nih. Pasal 29 ayat 1. Pengaduan harus diajukan dalam tenggang waktu. Huruf A, 6 bulan terhitung sejak tanggal orang yang berhak mengadu mengetahui adanya tindak pidana jika yang berhak mengadu bertempat tinggal di wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Oke, jika pengadunya itu telah mengetahui adanya tindak pidana dengan delik aduan, kemudian dia bermukim atau berdomisili atau bertempat tinggal di wilayah negara NKRI, maka dia punya waktu 6 bulan untuk mengadukan. Kemudian huruf B-nya 9 bulan jika ternyata dia bertempat tinggal
di luar wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi ada limitasi waktu tentang pengaduan ini. Kemudian ayat 2-nya, jika ternyata yang berhak mengadu itu lebih dari satu orang, misalnya yang berhak mengadu itu ternyata boleh suami, boleh istri, boleh ayah, boleh anak, maka tenggang waktunya adalah dihitung sejak tanggal masing-masing pengadu mengetahui telah terjadinya tindak pidana aduan. Jadi dihitung sejak kalau dia bermukim di di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, maka 6 bulan itu dihitung sejak diketahuinya terjadinya tindak pidana. Kemudian jika berada di wilayah kesatuan Republik Indonesia, maka dihitung setelah diketahuinya, setelah 9 bulan diketahuinya. Karena berbeda nih, kalau diketahui dengan pada saat terjadinya tindak pidana itu berbeda. Misalnya begini, contoh, terjadi tindak pidana delik aduan, kemudian terjadinya misalnya bulan November tahun 2022. Namun ternyata oleh pengadunya yang berhak mengadu itu baru diketahuinya pada bulan taruhlah Februari 2023, maka 6 bulan kalau dia masih bermukim di wilayah kesatuan NKRI, maka dihitungnya itu adalah 6 bulan dari bulan Februari itu. Kalau dia bertempat tinggal di luar wilayah kesatuan NKRI, maka dihitungnya 9 bulan sejak dari bulan Februari itu. Kemudian selanjutnya pasal 30. Pengaduan dapat ditarik kembali oleh pengadu dalam waktu 3 bulan terhitung sejak tanggal pengaduan diajukan. Nah, ini kalau kita mau, ini delik aduan kan seringkali kita temukan di lapangan, terjadi perdamaian. Nah, terhadap delik aduan ini di KUHP baru ini perdamaian itu hanya boleh dilakukan dalam waktu 3 bulan sejak diadukan. Karena setelah 3 bulan itu pengaduan tidak boleh lagi ditarik. Ini menurut pasal 30. Jadi kalau ada delik aduan kemudian ternyata pelaku dan korban yang kita kenal biasanya, yang kita kenal itu namanya restoratif justice, terjadi perdamaian, maka itu hanya bisa dilakukan dalam tenggang waktu 3 bulan sejak diadukannya. Kalau di KUHP kolonial itu kan tidak ada tenggang waktunya. Sepanjang itu belum sampai masuk ke persidangan, maka pengaduan itu masih bisa ditarik. Itu perbedaannya. Kemudian di pasal 30 ayat 2-nya, ingat, pengaduan yang sudah ditarik tidak dapat diajukan lagi. Ini di pasal 30 tentang penarikan pengaduan. Jadi pengaduan yang sudah ditarik kembali itu tidak bisa dilaporkan lagi, tidak bisa diajukan lagi. Kemudian lanjut kepada paragraf 8, alasan pembenar. Ini paragraf 8 nih, alasan pembenar. Pasal 31. Ini saya baca ini ya. Saya bacakan kembali. Setiap orang yang melakukan perbuatan yang dilarang tidak dipidana jika perbuatan tersebut dilakukan untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, jadi orang yang melakukan perbuatan yang ternyata dilarang, perbuatan itu dilarang dalam buku kedua dalam KUHP ini, dia tidak bisa dipidana jikalau ternyata perbuatan itu dilakukan karena melaksanakan peraturan perundang-undangan. Kemudian selanjutnya pasal 32, setiap orang yang melakukan perbuatan yang dilarang tidak dipidana jika perbuatan tersebut dilakukan untuk melaksanakan perintah jabatan dari pejabat yang berwenang.
Jadi pasal 32 juga mengatur bahwa kalau perbuatan yang dilarang itu ternyata karena perintah dari pejabat yang berwenang, maka dia juga tidak bisa dipidana. Nah, begitupun di pasal 33. Kalau ternyata perbuatan dilarang itu dilakukan, tidak juga bisa dipidana jika perbuatan tersebut dilakukan karena dalam keadaan darurat. Oke? Jadi pasal 31, 32, 33 tentang alasan pembenar nih. Ini mengatur tentang alasan pembenar dari perbuatan yang dilarang. Itu tidak bisa dipidana kalau ternyata perbuatan dilarang itu dilakukan karena melaksanakan peraturan perundang-undangan. Begitupun kalau ternyata dilaksanakannya karena perintah dari pejabat yang berwenang. Kemudian juga tidak bisa dipidana jika perbuatan yang dilarang itu dilakukan karena dalam keadaan darurat. Nah, kemudian kita lanjut pasal 34 di bawahnya. Setiap orang yang terpaksa melakukan perbuatan yang dilarang tidak dipidana jika perbuatan tersebut dilakukan karena pembelaan terhadap serangan atau ancaman serangan seketika yang melawan hukum terhadap diri sendiri atau orang lain, kehormatan dalam arti kesusilaan atau harta benda sendiri atau orang lain. Jadi setiap orang, jadi kalau kita melakukan perbuatan yang dilarang dengan tujuan untuk melakukan pembelaan diri ataupun untuk melindungi harta benda atau melindungi orang lain, itu juga tidak bisa dipidana. Ini pasal 34 nih. Kemudian pasal 35, ketiadaan sifat melawan hukum dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 di bawah tadi, di depan sebelum-sebelumnya itu pada ayat 2 merupakan alasan pembenar. Jadi kalau setiap perbuatan kalau ternyata itu sifatnya tidak melawan hukum, maka dianggap sebagai alasan pembenar untuk tidak dipidana. Oke. Kemudian kita lanjut lagi pada bagian kedua tentang pertanggungjawaban pidana. Paragraf 1 bagian umum. Ini mengatur ketentuan umumnya ini tentang pertanggungjawaban pidana. Pasal 36 ayat 1, setiap orang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja atau karena kealpaan. Jadi setiap orang, ayat 1 nih, setiap orang hanya bisa dimintai pertanggungjawaban kalau perbuatan tindak pidana itu dilakukan karena kesengajaan atau karena kealpaan. Kemudian selanjutnya ayat 2-nya menyatakan perbuatan yang dapat dipidana merupakan tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja, sedangkan tindak pidana yang dilakukan karena kealpaan dapat dipidana secara tegas ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Jadi kalau perbuatan itu sengaja dilakukan, otomatis dapat dipidana. Tapi karena kalau kealpaan, ada peraturan lagi, harus ada peraturan secara tegas yang mengatur tentang kealpaan itu. Ini pasal 36 tentang ketentuan-ketentuan umum yang mengatur tentang pertanggungjawaban. Kemudian pasal 37. Pasal 37 ini menarik nih. Jadi setiap orang bisa dipidana jika ternyata telah terpenuhi unsur di dalam pasal-pasal yang mengatur tentang perbuatan yang dilarang itu. Jadi tanpa memperhatikan kesalahan, maka seseorang dapat dipidana jika terpenuhi unsur-unsur dalam pasal yang mengatur tentang tindak pidana atau perbuatan yang dilarang. Nah, itu pasal 37 ini. Ini agak jadi nanti penyidik tidak akan melihat lagi kesalahan. Kalau terpenuhi unsur-unsurnya, maka seseorang dapat dipidana. Nah, kemudian
pasal 37 ini juga dikatakan dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain. Jadi kalau dalam hal dalam hal ditentukan oleh undang-undang, maka setiap orang dapat dipidana jika memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam pasal-pasal pidana, atau dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain. Kemudian pasal 38. Ini pasal 37 tadi ini menurut saya sih agak kontroversi ini. Jadi pusing kita mikirnya ini. Ini bisa menjadi pasal karet sebenarnya ini. Ini pedoman ini kan buku 1 ini menjadi pedoman, apalagi menjadi pedoman bagi penerapan pasal-pasal yang ada di buku 2. Nah, ini bisa menjadi pasal karet ini, pasal 37 ini. Oke. Pasal 38. Setiap orang yang pada waktu melakukan tindak pidana menyandang disabilitas mental dan atau disabilitas intelektual dapat dikurangi pidananya dan atau dikenai tindakan. Jadi kalau ternyata dia mempunyai penyakit mental atau penyakit moral, intelektual, maka itu bisa menjadi pertanggungjawabannya bisa dipertimbangkan gitu. Kemudian begitupun pada pasal 39, jika orang yang melakukan tindak pidana itu mempunyai penyakit mental atau disabilitas intelektual yang sewaktu-waktu dapat kambuh, kemudian kekambuhannya itu akut. Nah, itu malah tidak bisa dijatuhi pidana, tetapi dia dapat dilakukan dikenai tindakan. Apa yang dimaksud dengan tindakan dalam KUHP baru ini nanti kita bahas itu akan diatur dalam pasal-pasal berikutnya. Kemudian kita masuk ke paragraf 2, alasan pemaaf. Pasal 40 menyatakan bahwa anak yang melakukan tindak pidana yang ternyata masih berumur di bawah 12 tahun tidak dapat dipidana. Di KUHP lama kan ada tuh anak kecil bisa dipidana walaupun umurnya belum akil balik lah, masih di bawah 12 tahun, biasanya dikenai tindakan. Hukuman pidananya biasanya berupa dilakukan pengawasan, dikenai tindakan lah. Nah, pasal 40 secara tegas menyatakan bahwa anak yang di bawah 12 tahun kalau ternyata dia melakukan tindak pidana, maka dia tidak bisa dikenakan pertanggungjawaban pidana. Namun ada aturan lain di pasal 41 bahwa kalau ternyata tadi itu anak di bawah 12 tahun melakukan tindak pidana, maka penyidik, pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial profesional harus mengambil keputusan untuk menyerahkan kembali kepada orang tuanya atau mengikut sertakan dalam program pendidikan, pembinaan dan pembimbingan instansi pemerintah atau lembaga kesejahteraan sosial yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik pada tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 bulan. Jadi itu yang harus dilakukan oleh penyidik ataupun pembimbing sosial kemasyarakatan terhadap anak atau pelaku tindak pidana yang ternyata belum berumur 12 tahun. Kemudian
pasal 42. Ini pasal 42. Ini masih alasan pemaaf terhadap pelaku tindak pidana ya. Pasal 42. Setiap orang yang melakukan tindak pidana tidak dipidana karena huruf A, dipaksa oleh kekuatan yang tidak dapat ditahan. Jadi seseorang melakukan tindak pidana karena keterpaksaan yang tidak bisa dia lawan, maka tidak bisa dipidana. Atau dipaksa melakukan tindak pidana karena ancaman. Jadi dia diancam, ada ancaman terhadap dirinya untuk dipaksa melakukan tindak pidana, itu juga tidak bisa dipidana. Begitupun kalau orang tersebut berada di bawah tekanan atau kekuatan yang tidak bisa dihindari. Jadi misalnya ini contoh nih, misalnya ada orang yang dipaksa menganiaya orang lain dalam keadaan todongan senjata ke kepalanya misalnya. Nah ini tidak bisa dipidana karena dia melakukan tindak pidana penganiayaan tadi itu dalam keadaan ancaman yang tidak bisa dia hindari. Ini yang dimaksud dari pasal 42 ini. Kemudian pasal 43, setiap orang yang melakukan pembelaan terpaksa yang melampaui batas yang langsung disebabkan keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan seketika yang melawan hukum tidak dipidana. Nah, kalau di KUHP lama kolonial itu, kalau seseorang melakukan pembelaan diri yang melampaui batas, itu bisa dipidana. Artinya seharusnya dia membela diri, kemudian ternyata pada saat membela diri itu dia melampaui batas, artinya seharusnya tidak perlu dibunuh tapi dia bunuh, maka itu harus dihukum di KUHP lama itu. Nah kalau di sini, kalau ternyata pembelaan diri dia lakukan itu karena keguncangan hebat yang dialami sehingga tidak sadar dia melakukan pembelaan diri yang melebihi batas, maka itu tidak bisa dipidana. Pasal 44 adalah perintah jabatan yang diberikan tanpa wewenang tidak mengakibatkan hapusnya pidana. Nah, penting nih. Kecuali jika orang yang diperintahkan dengan itikat baik mengira bahwa perintah tersebut diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkup pekerjaannya. Jadi kalau seseorang melakukan perbuatan yang masuk kategori perbuatan yang dilarang atau tindak pidana, yang mana perbuatan itu dilakukan karena perintah dari pejabat yang dikira adalah dari pejabat yang ternyata tidak mempunyai wewenang untuk itu, maka ini pasal dikenakan pasal 44 ini. Itu tidak mengakibatkan hapusnya tindak pidana. Nah, kemudian kita masuk ke pasal paragraf 3, pertanggungjawaban korporasi. Ini pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi. Korporasi itu PT, CV, itu. Pasal 45 menyatakan ayat 1, korporasi merupakan subjek tindak pidana. Nah, kalau di KUHP lama itu korporasi kan belum menjadi subjek tindak pidana. Nah, kalau di KUHP baru ini korporasi sudah termasuk sebagai subjek tindak pidana. Ayat 2-nya, korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mencakup ini badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, yayasan, koperasi, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau yang disamakan dengan itu, serta perkumpulan baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, badan usaha yang berbentuk firma, persekutuan komanditer,
atau yang disamakan dengan itu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi bukan cuman PT, yayasan, perkumpulan pun bisa dipidana. Karena menurut KUHP baru ini, perkumpulan baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum dianggap sebagai korporasi. Oke. Kemudian selanjutnya pasal 46. Tindak pidana oleh korporasi merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi korporasi, atau orang yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak untuk dan atas nama korporasi atau bertindak demi kepentingan korporasi dalam lingkup usaha atau kegiatan korporasi tersebut, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama. Wah, ini penting untuk dipahami nih. Ini pasal 46 ini sangat berbahaya nih. Contoh begini, kalau ada seseorang yang melakukan perbuatan yang dilarang, walaupun dia bukan pengurusnya, bukan penanggung jawab dari korporasi itu, tetapi dia misalnya memiliki surat kuasa dari korporasi itu, maka korporasinya pun bisa dipidana. Ini berdasarkan pasal 46 buku 1 KUHP baru. Hati-hati. Kemudian selanjutnya pasal 47. Pasal 47 menyatakan selain ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 46 di atas, tindak pidana oleh korporasi dapat dilakukan oleh pemberi perintah, pemegang kendali, atau pemilik manfaat korporasi yang berada di luar struktur organisasi tetapi dapat mengendalikan korporasi. Jadi pemilik perusahaan yang tidak ada namanya dalam struktur organisasi tetapi dia memegang kendali terhadap korporasi itu, maka korporasinya pun bisa dipidana jika perbuatan itu dilakukan oleh orang tadi itu, maka korporasinya pun bisa dipidana. Itu maksudnya ini pasal 47 ini. Kan biasa tuh ada perusahaan, ada orang yang melakukan tindakan tapi tidak ada namanya dalam struktur organisasi perusahaan. Dia tidak tercantum sebagai pemegang saham, tidak tercantum sebagai pengurus yayasan, tidak tercantum sebagai komisaris, tidak tercantum sebagai direksi, tetapi dia memegang kendali terhadap perusahaan tersebut. Maka kalau dia melakukan perbuatan yang dilarang atau perbuatan yang dianggap sebagai tindak pidana, maka korporasi tersebut pun bisa dipidana. Ini berdasarkan pasal 47 dari buku 1 KUHP baru. Kemudian pasal 48, tindak pidana oleh korporasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 dan pasal 47 dapat dipertanggungjawabkan jika termasuk dalam lingkup usaha atau kegiatan sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar atau ketentuan lain yang berlaku bagi korporasi. B. Menguntungkan korporasi secara melawan hukum. C. Diterima sebagai kebijakan korporasi. D. Korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar, dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana, dan atau korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana. Nah, tindak pidana korporasi yang dimaksud dalam pasal 46 di atas tadi itu ataupun pasal 47 itu limitasinya diatur dalam pasal 48 tadi ini. Kemudian selanjutnya pasal 49,
pertanggungjawaban atas tindak pidana oleh korporasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 di atas tadi dikenakan terhadap korporasi, pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional, pemberi perintah, pemegang kendali dan atau pemilik manfaat korporasi. Jadi tindak pidana atau perbuatan yang dilarang sebagaimana yang dinyatakan dalam pasal 48 itu, maka korporasi, pemberi perintah, pemegang kendali atau pemilik manfaat korporasi bisa dimintai pertanggungjawaban tindak pidana. Oke. Pasal 50. Alasan pembenar dan alasan pemaaf yang dapat diajukan oleh pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional, pemberi perintah, pemegang kendali dan atau pemilik manfaat korporasi dapat juga diajukan oleh korporasi sepanjang alasan tersebut berhubungan langsung dengan tindak pidana yang didakwakan kepada korporasi. Jadi kalau ada alasan pembenarnya dari tindak pidana yang dilakukan oleh yang merupakan ruang lingkup yang dilakukan oleh korporasi, selain diajukan oleh korporasi itu sendiri, dapat juga diajukan oleh pemilik, pengendali atau struktur yang punya kedudukan, orang yang mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur ataupun pemberi perintah dalam korporasi itu. Itu maksud dari pasal 50 ini. Oke, teman-teman, untuk hari ini sampai di situ dulu pasal 50. Karena di buku 1 ini masih banyak nih yang harus dibahas. Ini penting, harus dibahas nih buku 1 ini, karena ini adalah pedoman dari, sekali lagi saya sampaikan bahwa ini adalah pedoman bagi pelaksanaan penerapan perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam pasal-pasal yang diatur dalam buku kedua. Oke, kita akan lanjut lagi pada pertemuan berikutnya. Ciao.